Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadz Barata Bagus Barokah. Di sini saya sebagai perawat di boarding school Putra. Dan di sini saya akan membawakan materi yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah SMP Istiqomah Sambas Purbalingga Boarding School. Apa itu PHBS? PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Bidang PHBS. Yang pertama, kebersihan perorangan, cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, mandi minimal 2 kali sehari. Yang kedua, gizi. Makan buah dan sayur, menimbang berat badan dan tinggi badan setiap 6 bulan. Yang ketiga, kesehatan lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban, dan memberantas jentik. Manfaat. Yang pertama, terciptanya sekolah yang bersih dan sehat. Kedua, meningkatnya semangat proses belajar mengajar yang berdampak pada prestasi belajar peserta didik. Yang ketiga, citra sekolah sebagai institusi pendidikan semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya citra pemerintah daerah di bidang pendidikan. Yang kelima, menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah lain. Indikator: cuci tangan, jajan di kantin sekolah yang sehat, membuang sampah pada tempatnya, berolahraga, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara berkala, tidak merokok, memberantas jentik nyamuk di sekolah, buang air besar dan kecil di jamban sekolah. Cuci tangan. Membasahi tangan dengan air mengalir untuk menghindari penyakit, agar kuman yang menempel pada tangan benar-benar hilang. Langkah-langkahnya, yang pertama, gosok tangan dengan posisi telapak tangan pada telapak tangan. Yang kedua, telapak kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari-jari saling menjalin dan sebaliknya. Yang ketiga, telapak pada telapak dengan jari-jari saling menjalin. Yang keempat, punggung jari-jari pada telapak tangan berlawanan dengan jari-jari saling mengunci. Yang kelima, gosok memutar dengan ibu jari tangan kanan mengunci pada telapak kiri dan sebaliknya. Yang keenam, gosok memutar ke arah belakang dan ke arah depan dengan jari-jari tangan kanan mengunci pada telapak tangan kiri dan sebaliknya. Jajan di kantin sekolah sehat. Efek jajanan di sembarang tempat. Yang mikrobiologis seperti Salmonella paratyphi E. coli. Kimiawi adalah penggunaan bahan tambahan pangan ilegal seperti borak, pengawet mengandung logam berat, boron, formalin, pengawet yang digunakan untuk mayat, radamin B, pewarna merah pada tekstil, dan metanyl yellow, pewarna kuning pada tekstil. Membuang sampah pada tempatnya. Sampah anorganik atau kering yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alamiah, contoh logam, besi, kaleng, plastik, karet, atau botol. Sampah organik atau basah yang dapat mengalami pembusukan secara alami, contoh
sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah, atau sisa buah. Sampah berbahaya, contoh baterai, botol beracun, nyamuk, atau jarum bekas suntik. Olahraga, gerak raga yang teratur dan terancana untuk memelihara gerak, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kemampuan gerak, meningkatkan kualitas hidup. Terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis. Otot lebih lentur dan tulang lebih kuat, lebih percaya diri, lebih bertenaga dan bugar. Keadaan kesehatan menjadi lebih baik. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara berkala. Manfaat penimbangan siswa setiap 6 bulan di sekolah. Antara lain, yang pertama, untuk mengetahui apakah siswa tersebut tumbuh sehat. Yang kedua, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan. Yang ketiga, untuk mengetahui siswa yang dicurigai gizi kurang dan gizi berlebih, sehingga jika ada kelainan yang berpengaruh langsung dalam proses belajar di sekolah, dapat segera dirujuk ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Tidak merokok. Rokok mengandung kurang lebih 4.000 elemen-elemen dan setidaknya 200 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Ada 2 macam tipe, yaitu perokok pasif dan perokok aktif. Perokok aktif yaitu seorang dengan merokok langsung. Untuk perokok pasif yaitu orang yang menghirup asap rokok. Memberantas jentik nyamuk di sekolah. Sekolah menjadi bebas jentik dan warga sekolah serta masyarakat sekolah terhindar dari berbagai penyakit yang ditularkan melalui nyamuk seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Buang air besar dan kecil di jamban sekolah. Ada 2 model jamban, yaitu jamban jongkok dan duduk. Buang air besar dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan urin, air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Menyiram hingga bersih setelah buang air besar atau buang air kecil. Buanglah sampah pada tempatnya agar jamban tidak tersumbat dan penuh dengan sampah. Mengingatkan guru, karyawan, dan penjaga sekolah untuk mengawasi dan memastikan bahwa jamban yang tersedia selalu dalam keadaan bersih. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.